bicara ketiga nih, saya spill sedikit, Prof. Ini salah satu mahasiswa yang saat kuliah itu nggak pernah izin loh, Prof. Benar-benar Oke. nggak pernah izin, kecuali ke kamar mandi dia baru izin ya. Satu, Prof, seorang pebisnis yang sangat cerdas ya, karena daripada beliau memakai konsultan bisnis, lebih baik dia kuliah di S2 Asia. Karena apa? Kalau Oh. dia pakai konsultan satu, kan kena durasi, Prof. Ya, Hmm. nggak mungkin seumur hidup konsultan terus. Cost-nya juga lebih tinggi. Yang didapat juga cuma problem solving-nya dia ya. Nah, kalau kuliah di Asia tuh dia malah dapat banyak. Satu, keluar duitnya sama, keluar dari Asia dapat ilmu, dapat gelar, masih boleh kuliah seumur hidup. Lah kalau konsultan kan enggak, Prof. Nah, ini cerdas juga beliau kuliah di S2 Asia karena jalanin bisnis, Prof. Dan satu lagi, ini dia pemilik restoran seafood terbesar di Manado. Di Jadi Manado, nanti kalau kita benar. ke sana harus notif ke beliau nih, Prof. Ya, mungkin Katanya teman. kalau belum berkunjung ke restoran ini berarti belum berkunjung ke Manado, Bu. Oh gitu, waduh. Nih teman-teman, jadi teman-teman yang nanti datang ke Manado, jangan lupa kita punya Alaska di sana. Pak Ivan Rimatu ya. Nanti beliau akan sharing-sharing bagaimana perjalanan beliau membangun restoran ya, yang saat ini menjadi nomor satu di Kota Manado. Oh, iya. Baik Pak Ivan, kita on time saja. Langsung saja Iya. mau Pak Ivan. Waduh, baik. Terima kasih Bu Tere, Prof. Roni dan Prof. Ronald dan semua orang-orang di sini seperti Bu Tere bilang tadi luar biasa semua ya. Ya, saya izin berbagi sedikit ya di sini. Tapi saya harap tolong teman-teman ekspektasi untuk saya itu jangan terlalu tinggi-tinggi ya. Karena tadi promosi Bu Tere luar biasa itu. Saya jangan disamakan sama Pak Tanadi ya. Saya ini apa ya, mahasiswa beliau. Jadi nanti kecewa kalau ekspektasinya udah tinggi banget, ternyata saya presentasinya sedang-sedang saja. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya, keluarga besar Asia, Alaska. Eh, saya apa ya, tidak banyak memperkenalkan diri. Nanti teman-teman baca di buku ini ya, di apa yang kami catat. Ini Eleven Ways ini ditulis oleh teman-teman batch 11. Di situ di halaman 164 ada profil saya. Jadi wajib ya gitu. Nah, saya nama lengkapnya Ivan Rimatu, biasa orang panggil Ivan Ocean. Nah, ini unik, kenapa Ivan Ocean? Karena saya itu punya restoran di Manado ya. Restorannya sebenarnya sederhana. Namanya Ocean 27, Ocean 27 gitu. Dan ini sudah 15 tahun ya saya eh, menjalankan ini. Dan meskipun restoran saya sederhana, tapi beberapa pejabat-pejabat petinggi sudah sering mampir. Ya, malah di beberapa tahun lalu itu 2013 kalau tidak salah, presiden terpilih sekarang itu pernah mampir di tempat saya. Ada menteri, Pak Kapolri dan beberapa pejabat. Salah satu juga langganan saya dari tahun 2008 saya bangun itu Pak Ahok. Itu selalu mampir di tempat saya. Makanya tadi Prof. Ronald bilang, kalau ke Manado itu eh, nggak ke Ocean 27 itu seperti belum ke Manado. Saya bilang, kalau ke Manado, kalau tidak mampir di Ocean 27, itu tidak sah gitu katanya. Oke, baik, saya lanjut. Mungkin saya nggak banyak waktu, maksimal 15 menit aja. Eh, Jadi saya juga alumni Institut Asia ya, batch 11. Ini batch 11 keren-keren loh. Dan saya berharap batch lain juga bisa menulis buku ya. Nah, saya akan cerita bagaimana pengalaman saya ketika di bisnis rumah makan ini, Ocean 27 ini, COVID dan pasca COVID ya. Dan ada beberapa trik yang saya lakukan. Semoga ini memberikan inspirasi buat teman-teman untuk melakukan juga di bisnis teman-teman. Tadi Pak Abu dan Dr. Alpino sudah memberi inspirasi buat kita. Nah, saya sebenarnya luar biasa inspirasi mereka, dan sebenarnya saya lihat ini mirip-mirip ya, kita ternyata di berbagai tempat telah melakukan hal-hal serupa dalam rangka pemberdayaan juga. Dan
Saya mohon maaf kalau bahasa saya, teman-teman, kurang terlalu dipahami ya, karena saya ini orang Manado. Kadang kita bercerita orang Timur itu ya pakai torang, kita itu saya, dan segala macam. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata bahasa yang kurang dipahami, mohon dimaklumi. Nah, kita tahu saat ini banyak berita yang mengatakan bahwa kondisi ekonomi saat ini, ekonomi dunia, ekonomi global sedang tidak baik-baik saja. Ya, banyak sekali persoalan, apalagi pasca dampak COVID. Ada ancaman krisis pangan, ada daya beli yang turun, persaingan bisnis yang boleh dibilang itu sangat kompetitif, ada monopoli pasar, dan macam-macam. Nah, semua ini menekan bisnis kita. Di bisnis kita tentu juga ada sistem, ada SOP, ada berbagai macam persoalan, termasuk persoalan karyawan. Nah, saya lihat bahwa tekanan-tekanan eksternal ini, kalau kita tidak mampu memanage dengan bagus, kalau kita tidak mampu melihat dari sudut pandang yang berbeda, nah bisnis kita akan selesai, akan tutup. Makanya coba kita lihat next selanjutnya. Nah, di next selanjutnya, kalau kita lihat, tadi saya menyampaikan dunia sedang tidak baik-baik saja dengan segala macam persoalan ekonomi. Tapi ternyata di sisi lain, ini muncul orang kaya baru. Banyak, tahun 2024 ya. Teman-teman bisa akses datanya, baik itu di Forbes dan segala macam. Itu banyak sekali orang kaya baru. Nah, apa yang mereka lakukan? Saya melihat ternyata orang-orang yang bisa memprediksi apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi cita-cita mereka, itulah yang disebut orang-orang yang berhasil. Karena saya mengamati bisnis ini dipengaruhi banyak hal ya, terutama mulai dari perilaku customer di saat ini, bagaimana strategi internal di perusahaan, tetapi juga orang-orang yang mampu melihat bahwa persoalan di luar itu menjadi sebuah peluang. Ini soal perspektif ya, soal mindset. Nah, kalau kita memiliki apa yang namanya business blueprint ini teman-teman, ini akan membantu kita dalam rangka mewujudkan prediksi-prediksi kita. Apalagi kita tahu pasar, market itu seiring waktu berjalan itu terus berubah. Gitu. Makanya dengan ilmu dan pengetahuan kita harus terus mengasah dan tentu harus relevan. Dan saya senang karena di Asia, di Institut Asia, saya seperti tadi Ibu Tere bilang, sampai kita batch 11 ya, udah lulus, banyak ilmu yang saya dapat, banyak insight yang saya dapat. Dan ketika kami praktekkan di bisnis saya, ya itu luar biasa, powerful gitu. Ya kita tinggal modifikasi. Nah kita tahu kan sejak pasca Perang Dunia II ya, kita telah mengalami apa yang namanya revolusi industri, baik revolusi industri 1.0 sampai sekarang mungkin ada yang sudah bilang memasuki revolusi 6.0, ada yang bilang 5.0. Dan teknologi saat ini membuat segala hal jadi lebih cepat. Nah, saya sedikit cerita bagaimana pengalaman saya di usaha ketika COVID dan pasca COVID ini. Teman-teman, di kota Manado ini jumlah penduduk sedikit. Kita hanya 500.000. Dan total populasi dari Sulawesi Utara itu hanya 2,5 juta. Dan tersebar itu sampai dengan kepulauan. Kita di bawah Filipina itu, di daerah Filipina Selatan, Davao, itu berdekatan. Banyak juga. Artinya apa? Bahwa kita punya market yang sangat kecil. Karena itu, bagaimana market yang kecil ini dengan kompetitor yang banyak, kita harus pintar-pintar untuk mengelola ini. Nah, saya setiap tahun itu melakukan semacam riset sederhana. Saya melakukan pendataan restoran yang baru ya di Kota Manado. Sebenarnya ini cara saya bagaimana saya ingin mencari tahu keberadaan pesaing. Dan jumlahnya mulai dari tahun 2019 itu saya kaget ya. Itu ada sekitar 400-an. Dan dari 400-an ini kurang lebih 60-62% itu bisnisnya sama persis dengan bisnis saya. Artinya apa? Bahwa kue yang ini saya harus berbagi dengan dari 400 ya katakanlah 62%-nya 250 ya. 1 lawan 250 pendatang baru. Nah, ini bisnis yang sama persis dengan saya. Jadi 1 versus 250.
Kalau kita tidak pintar-pintar mengelola ini, memanage ini, ya pasti kita selesai. Dan apa yang saya lakukan? Bisa ke next slide. Saya mencoba berdasarkan apa yang saya pelajari, ternyata tadi saya sudah sampaikan kenapa pentingnya ada yang namanya bisnis blueprint. Mulai dari tahap identifikasi, kemudian bagaimana kita mengelola tim kerja kita, kemudian bagaimana kita menyusun rencana aksi, dan bagaimana kita menentukan target dan goal kita. Nah, teman-teman, saya ketika membuat bisnis blueprint ini, mungkin ada yang bertanya, apa sih bisnis blueprint ini? Saya hanya mau teman-teman membayangkan kita membangun sebuah rumah, ya, rumah yang menurut kita itu ideal. Kemudian di tengah jalan, di sementara kita membangun, tukang orang kerja kita, ya, tukang bangunan kita menyatakan ingin mundur, gitu. Atau bahan baku, baik itu semen, pasir, batu, bata, dan segala macam itu berkurang, berhenti karena pemasoknya, ya, dari bahan bakunya itu tidak berproduksi lagi. Atau misalnya begini, karena ada kebijakan pemerintah, rumah yang kita bangun yang awalnya pintunya berhadapan di wilayah timur, sebelah timur, tiba-tiba ada kebijakan pemerintah, ini area ini ditutup dan kita pindahkan jalan ke sebelah barat. Ya, otomatis kita harus memutar otak bagaimana menyesuaikan, ya, gambar rumah ideal kita ini untuk nyaman, tetapi juga dari situ kita bisa wujudkan keinginan kita. Apa yang menjadi imajinasi kita di rumah situ. Nah, next slide. Saya mulai dengan tahap identifikasi potensi. Nah, ini saya kasih contohkan, misalnya bagaimana saya mengelola database, ya. Nah, database ini buat saya penting sekali. Ya. Saya membuka kembali database dengan tim tentu yang ada, tim yang tersisa. Nah, kami melakukan aksi-aksi sentuhan-sentuhan kecil, terutama pada pelanggan-pelanggan loyal. Nah, saya tahu pelanggan-pelanggan loyal ini yang sebenarnya ini mudah untuk kita pengaruhi, karena mereka udah tahu karakter dan produk kita. Tapi juga saya mencari data baru seperti ini, teman-teman. Di BUMN, kebetulan saya di Manado punya komunitas, saya terlibat di komunitas BUMN, saya datangi semua manajer dan kepala cabang mereka, dan bersama tim, saya membagikan makanan gratis ke mereka. Mungkin hanya 5 packs, 5 box, dan saya sentuh hati mereka dengan kondisi yang ada. Tapi ini powerful, teman-teman. Luar biasa karena apa? Besoknya dan hari-hari berikutnya, saya mendapat order yang sampai kewalahan juga. Jadi saya sentuh bos mereka, dan akhirnya bosnya nyuruh, gitu. Saya taruh di medsos foto ini, saya bertemu dengan pimpinan mereka, dan itu dilihat oleh karyawan-karyawannya, dan mereka akhirnya ya sudah, kita pesan aja di tempat situ. Dan itu sebenarnya sederhana. Kemudian next slide, ya, itu saya contohkan satu, ya, karena waktu kita terbatas. Sebenarnya saya mau contohkan di yang lain, tapi saya contohkan yang berikutnya adalah pilar bisnis. Nah, di tahap pilar bisnis ini saya membaginya ada 7 pilar bisnis. Ini kalau saya mau cerita satu-satu sangat panjang, dan semua itu memberi kontribusi. Tapi saya hanya ambil contoh yang paling terakhir saja, yang medsos. Dan di medsos apa yang saya lakukan? Saya tentu teknik marketing sini kita lakukan. Tapi dengan influencer, saya memanfaatkan mereka. Saya ajak mereka, dan itu gratis. Saya undang makan gratis di tempat saya suruh dia live di situ, dan dia mulai cerita-cerita gini-gini. Dan itu luar biasa, sangat berpengaruh. Nah, saya tahu di setiap bisnis itu tidak mudah untuk kontinuitas, ya. Dan itu merupakan tantangan. Karena itu saya perlu mengantisipasi ini. Dan di tahap ini penting sekali teman-teman juga untuk melakukan identifikasi. Seperti contoh bagaimana bahan bakunya. Karena di tempat saya ikan ini paling sulit. Kalau cuacanya lagi bergelora lautnya, ikan itu udah mahal, sulit dicari. Belum dengan kualitas kesegarannya. Makanya Ocean 27 itu cukup terkenal. Kenapa? Karena saya sampai saat ini mempertahankan kesegaran itu dibanding dengan restoran lain. Nah, pada tahap rencana aksi, saya hanya mencontohkan saja sebenarnya, selain kita melakukan evaluasi bisnis,
kita melakukan apa yang namanya, ini mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Saya menamakannya mencari sumber mata air baru. Nah, apa yang saya lakukan? Ini sebenarnya strategi bagaimana memaksimalkan karyawan kita, tetapi tidak menambah ongkos yang lain. Artinya ya karyawan kita kan sudah kita gaji, tetapi mereka bisa dapat pendapatan tambahan income dari situ. Nah, apa yang saya lakukan? Saya buat program dalam satu gelas minuman, setiap karyawan itu mendapatkan 1.000 uang tambahan. Dan strategi ini cukup berhasil dalam meningkatkan penjualan karena kita tahu di bisnis kuliner itu kan keuntungan terbesar adalah di minuman. Nah, ketika mereka melakukan ini, mereka sangat termotivasi, dia aktif, orang duduk langsung datang menawarkan minuman. Nah, satu karyawan aja kalau dia dengan aktif, dengan ada yang memotivasi itu, dia bisa menjual 100 gelas, berarti dia ada tambahan 100.000 per hari. Nah, dikali sebulan berapa nilainya? Berapa juta itu? Dan buat saya, kalau ada 5-6 karyawan, nilainya mungkin bisa bertambah 150 sampai 200 juta. Hanya dari minuman. Nah, ini yang saya sebut dengan menambah mata air baru, tetapi tidak menambah kos. Nah, selain itu juga saya melakukan identifikasi dalam hal bagaimana mengefisiensikan belanja. Ini yang saya sebut dengan menutup keran air yang bocor. Nah, saya cerita sedikit begini. Dalam 1 tahun, saya pernah men-saving, menyimpan 600 juta, menghemat 600 juta. Hanya dengan cara apa? Hanya dengan cara menghemat. Nah, praktisnya seperti ini. Saya punya karyawan awalnya 36 orang, dan di situ saya gajinya sekitar ada yang 3,5 sampai 4 juta. Nah, di 12 orang ini, saya ada teknologi yang saya terapkan seperti contoh awalnya saya memasak nasi itu harus butuh dandang dan tempat masak, dan itu harus butuh 4 orang, 5 orang. Di tempat bersih ikan juga saya harus butuh 5-6 orang. Tetapi ketika saya menerapkan teknologi, karyawannya saya bisa pangkas. Nah, coba Bapak Ibu teman-teman hitung 10 karyawan saya, kalau saya bisa pangkas gajinya 3 juta, 4 juta, itu sudah 400-500 juta. Belum dengan biaya penghematan yang lain. Banyak sekali sebenarnya contoh-contoh praktis yang ya kalau saya mau jelaskan waktunya sangat-sangat terbatas. Dan tentu next slide ya. Slide berikutnya. Yang paling utama adalah bagaimana kita melihat cash flow bisnis ini menjadi urat nadi. Karena itu jangan sampai kalau kita melakukan bisnis blueprint ini akan terpantau. Cash flow kita seperti apa. Kita akan tahu, oh di sini bermasalah. Ini bisa akan mendeteksi. Nah, cara mendeteksinya adalah memantau cash flow Anda tiap hari. Itu mudah gitu. Jangan sampai kalau tidak memantau cash flow tiap hari, kita tidak tahu bisnisnya untung apa buntung gitu. Kita tidak tahu aktivitas ini yang super sibuk di segala macam lini, ternyata hanya menunjukkan kesibukan saja dan tidak membawa keuntungan yang besar. Jadi pantau terus cash flow Anda, karena dari situ kita akan ketahuan bagaimana strategi-strategi kita selanjutnya. Nah, kenapa penting melakukan bisnis blueprint ini atau membuat kembali bisnis blueprint kita? Karena saya selalu bilang bahwa kita ini bukan membangun tenda, ya, camping hanya 2 hari, 3 hari atau seminggu. Tapi dengan bisnis blueprint ini, bagaimana visi misi kita, bagaimana imajinasi kita membuat bisnis kita itu bisnis jangka panjang. Kita lihat bagaimana KFC, McD, Coca-Cola, mereka punya bisnis blueprint itu bukan hanya 10 tahun. Mereka punya 100 tahun. Di pikiran mereka sudah bayangkan 100 tahun ke depan, 200 tahun ke depan, bisnis kita akan jadi seperti apa. Karena itu, gunakan bisnis blueprint supaya bisnis kita itu bukan hanya hadir saat ini, tetapi hadir sampai dengan di tahun-tahun yang berikutnya. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Tere dan Prof. Ronald. Luar biasa Pak Ivandris. Sudah mendekati Pak Tanadi kok Pak, cara menjelaskannya. Belum. Oke, ini sesinya menarik Bu Tere. Dan makanya saya merasa bahwa kurikulumnya Asia ini kekinian.
Karena bisnis blueprint itu juga sempat ada di kurikulumnya kita, bahkan sampai sekarang masih diajarkan ke mahasiswa, Bu. Masih ada, masih kita berikan, tetapi case-nya update ya. Benar banget, benar banget. Satu informasi lagi, Prof. Jadi kami juga punya kelas corporate. Kelas corporate itu artinya dari satu perusahaan bisa mengirimkan 6 orang ya. Kemudian kami akan memberikan perkuliahan bisa secara kolektif, mungkin bisa juga gabung dengan kelas yang reguler. Tetapi value plus-nya adalah perusahaan tersebut tidak perlu mengundang konsultan eksternal ya, tetap bisa berkonsultasi dengan tim kami ya. Itu free ya. Free-nya itu tidak hanya selama mereka melakukan perkuliahan, di luar itu pun mereka masih bisa melakukan konsultasi ke tim kami. Ya, ini baru dibuka di batch 16 dan sudah closing satu perusahaan kalau tidak salah. Ya, tapi Dan itu pun tim Asia jumlahnya juga bisa terbatas. visit ke perusahaannya ya, Bu? Ya, bisa visit. Jadi visitnya mungkin satu semester bisa 1 atau 2 kali tim kami datang ke sana. Gitu. Tapi case-case-nya secara rutin bisa dibawa dalam perkuliahan. Gitu. Oke. Nah, jadi dapat konsultan gratis gitu ya, Bu ya? Ya, konsultan gratis, kemudian stafnya juga dapat gelar gratis, masih dapat apa tuh namanya perkuliahan seumur hidup gitu ya. Nah, di tempat lain nggak ada rasanya ini. Benar Oke, banget. Prof, Di kita kolom chat sudah tunggu ya. dimasukkan Bapak Ibu, kalau mau Oke. proses pendaftaran mengenai Institut Asia sudah ada di kolom chat. Buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh on mic secara langsung atau juga bisa melalui kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Ya. Sama satu lagi, Prof, yang Bapak Ibu yang berada di Surabaya, kami punya acara di tanggal 10 ya. Itu sudah di-share oleh tim kami. Tetapi yang bisa onset hanya 35 Benar, perusahaan. benar. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kami juga bisa hybrid ya. Itu jamnya jam 12. Sorry, kalau yang hybrid jam 13 sampai jam 16 gitu. Kalau yang datang ke Surabaya ada ini dulu ya, ada lunch dulu. Mulai ya, ada diskusi terlebih di awalnya, Bu. Oke. Baik, ada yang ingin ditanyakan untuk ini owner bisnisnya dari apa tadi Ocean 27. Nah, ini kok jadi pengen ke sana sih saya? Belum pernah loh saya ke Manado, Prof. Kasihan Ayo, ya. Bu Nanti Tere. pasti sama Pak Ivandri diundang, Bu. Siap, siap. Selama ini Mungkin gatheringnya tuh selalu di Denpasar, di Jakarta, dan ini Manado belum pernah. Mungkin Ya. Pak Ivan, kalau ke Medan mungkin ya, karena ada beberapa Alaska di Medan cukup banyak. Nah, supaya kita bisa datang ke sana, Pak Infantri harus bawa pasukan dari Manado untuk kuliah di S2 Asia. Jadi Oh, kita baik, bisa Pak. melakukan gathering di sana ya. Ya, masa ke Ini Manado dari, cuma ketemu Pak Infantri? ya, ini pesertanya kan udah 2.300. Saya yakin pasti ada orang Manado yang lain di sini. siap. Ada. Nah, ini ada yang mau bertanya, Bu, dari Silakan, Pak silakan. Albert. Silakan, Pak, satu pertanyaan secara singkat. Selamat siang semuanya peserta hari ini yang ikut bergabung. Tadi ada strategi dan ada faktor internal yang saya tanyakan, faktor eksternal dan mungkin blueprint yang Anda Bapak siapkan ini berapa tahun, mengingat saat ini kan cepat perubahannya aja. Mungkin itu aja dua pertanyaan sekaligus. Terima kasih banyak. Selamat siang semuanya. Ya, langsung Silakan, Pak. saja. Langsung ya. Baik, Pak Albert, terima kasih pertanyaannya. Ya, sebenarnya business blueprint itu bisa diupdate kapan saja. Jadi kita tinggal menyesuaikan dengan kondisi kekinian gitu. Makanya saya sampaikan tadi, kita telah mengalami apa yang namanya revolusi industri mulai dari 1.0 sampai dengan sekarang 5.0. Dan di situ teman-teman kalau membuat bisnis blueprint itu kan jangan tanggung gitu. Artinya kita contoh saya bisnis blueprint saya ketika saya bangun, saya ingin punya cabang 100 di 10 kota. Ditaruh aja di situ. Dan saya mau bisnis blueprint ini 100 tahun ke depan akan diingat sebagai apa. Jadi ada nilai di situ. Tidak hanya tentang melulu profit dan segala macam. Tetapi dengan nilai-nilai yang kita taruh di bisnis blueprint yang kita buat, itu akan menjadi pemandu kita. Karena sebenarnya berbicara bisnis sekarang tidak hanya sekedar mengejar profit, tetapi lebih kepada
bagaimana nilai gitu. Perilaku customer sekarang kan lebih melihat ke situ, tentang nilai-nilai bagaimana kita peduli terhadap lingkungan, tentang bagaimana kita berada di suatu komunitas, seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Alvinus. Itu kan sebenarnya bicara tentang nilai. Nah, itu kalau ditransferkan ke dalam model bisnis, itu yang akan disukai orang. Jadi bisnis blueprint itu bisa diupdate kapan saja, Pak Albert. Mungkin itu ya. Iya, mantap jawabannya. Ya, terima kasih. Apakah boleh satu pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Sebetulnya kalau masih ada sisa, saya ingin Pak Ivanry berbagi tips ya, resep yang paling in di Ocean 27 itu apa gitu. Jadi Oh, ini langsung ada undang nih. aja ke sana merasakan langsung, Bu. Langsung, Ini Bu Tere. ada pertanyaan Pak Ivanry dari kolom chat dari Pak Arifudin. Izin bertanya Pak Ivanry, dari pengalaman Bapak menjalankan bisnis, apakah penting dan menjadi prioritas keberapa untuk pembelajaran dan pengembangan karyawan Bapak? Terima kasih. Paling penting kalau di bisnis jasa, restoran itu sebenarnya menunya bisa dibuat siapa saja gitu. Karena saya membuat menu yang ada di tempat saya itu menunya tradisional dan kokinya tidak harus spesifik. Orang yang datang ke Ocean 27, saya lulusan SD pun yang penting dia bisa masak, saya latih cara masak yang tradisional, oke. Tetapi kalau bicara tentang bisnis rumah makan, itu bisnis jasa, hal yang paling utama adalah bagaimana mengembangkan karyawan kita tentang pelayanan. Karena bisnis jasa, teknik marketing itu bisa dilakukan kapan saja. Siapa saja boleh melakukan teknik marketing. Tetapi kalau dalam pelayanan ketika mereka datang, mereka mengalami hal yang tidak mengenakan, nah itu selesai. Karena bisnis jasa itu kan mulut ke mulut, apalagi restoran. Jadi yang ngomong ke siapa, saudaranya, itu pasti dampaknya luar biasa. Akan lebih mudah kita mengurus orang yang, kan biasanya begini, kalau dia kecewa, dia akan cerita ke semua orang yang dia temukan. Ketemu dengan dia ada 10 orang, 20 orang, dia, wah saya makan di tempat itu, gini, negatif semua. Tapi kalau dia puas, paling dia cuma cerita ke istrinya, suaminya, atau orang terdekat dia. Gak banyak dia cerita. Makanya buat saya, karyawan itu adalah hal yang paling penting kita kembangkan supaya pelayanan itu menjadi prioritas kita. Mungkin itu, Prof. Ronald. Iya, termasuk Pak pengembangan Arifudin, ya? karyawan itu bisa juga untuk studi lanjut ya, Pak Ivanry. Termasuk ke Iya, Institut betul. Asia, ke program magister manajemennya kita. Ya, saya setiap hari di restoran sebelum pulang karyawan-karyawan saya kumpul setiap malam walaupun saya nggak ada, itu udah jadi religion kita, udah jadi budaya kita bahwa kita sebelum pulang saya sambil berdiri itu nggak sampai 5 menit saya minta sebutkan, sampaikan ada komplain apa hari ini gitu. Dan di bagian dapur kasih informasi ada kekurangan apa di sana. Yang saya minta bukan kelebihan, tetapi saya minta kekurangan-kekurangan supaya besoknya kita bisa mengevaluasi. Dan itu setiap hari kita lakukan itu. Ya. Luar biasa. Ya. Oke. Ini mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang saat ini sedang merintis resto. Ya. Betul. Nih.